Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Pemberantasan Diare pada Balita dengan Peningkatan Sanitasi Air Bersih di Kecamatan Pemulutan Barat. Sebelumnya kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alvina Dabayanti, Maulidinda Putri Kazep, Rizka Nafiah, Ratmawati, dan Teni Ardina. Menurut WHO, definisi diare merupakan buang air besar yang tidak normal atau bentuk tinja yang encer dan frekuensinya lebih banyak dari biasanya. Bisa jadi terjadi 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Penyakit diare akut lebih sering terjadi pada bayi daripada anak yang lebih besar. Diare biasanya merupakan gejala infeksi di saluran pencernaan yang dapat disebabkan oleh berbagai bakteri, virus, dan parasit. Infeksi dapat menyebar melalui makanan atau air minum yang terkontaminasi, terutama dari kebersihan lingkungan yang buruk. Selanjutnya merupakan penyebab diare. Jadi diare ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor infeksi. Faktor infeksi yang pertama adalah infeksi enteral, yaitu infeksi yang terjadi pada saluran pencernaan. Infeksi enteral ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, maupun parasit. Infeksi yang kedua yaitu infeksi parenteral, yaitu infeksi yang terjadi di luar alat pencernaan seperti otitis media akut, tonsilitis, tonsilofaringitis, dan bronchopneumonia. Faktor yang kedua yaitu merupakan faktor malabsorpsi. Malabsorpsi ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, malabsorpsi karbohidrat, malabsorpsi lemak, dan malabsorpsi protein. Faktor yang ketiga yaitu faktor makanan, keracunan, alergi, atau intoleran laktosa. Dan faktor yang keempat yaitu faktor psikologis, merupakan rasa takut dan cemas yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan peristaltik usus yang dapat mempengaruhi proses penyerapan makanan. Dampak dari diare dapat berupa dehidrasi, gangguan keseimbangan asam basa atau metabolic acidosis, hipoglikemia, gangguan gizi, serta gangguan sirkulasi darah. Gejala diare dapat berupa mula-mula bayi dan anak menjadi cengeng, gelisah, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada, kemudian timbul diare. Diare yang semakin parah menyebabkan tinja menjadi cair, disertai lendir atau darah. Warna tinja semakin lama akan semakin berubah menjadi kehijau-hijauan karena tercampur dengan empedu. Anus dan daerah sekitarnya menjadi lecet karena seringnya terjadi defekasi, dan tinja semakin lama akan semakin asam. Gejala muntah juga dapat terjadi sebelum atau sesudah diare yang disebabkan oleh lambung yang turut meradang atau akibat gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit. Bila penderita telah banyak kehilangan kecairan dan elektrolit, maka gejala dehidrasi makin tampak. Berat badan menurun, turgor kulit berkurang, mata dan ubun-ubun membesar menjadi cekung, selaput, bibir dan mulut, kulit tampak kering. Selanjutnya letak geografis. Kecamatan Pemulutan Barat merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara geografis, Kecamatan Pemulutan Barat terletak di antara 3 derajat 02 sampai 3 derajat 48 lintang selatan dan di antara 104 derajat 20 sampai 104 derajat 48 bujur timur. Kecamatan Pemulutan Barat terbagi menjadi 11 desa dengan ibu kota kecamatan terletak di Desa Talang Pangeran Ulu. Kemudian batas wilayah administrasi Kecamatan Pemulutan Barat. Yang pertama, dari sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pemulutan. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Indralaya, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Indralaya Utara, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pemulutan Selatan. Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir sebagai daerah baru hasil pemekaran mengalami perkembangan penduduk yang cukup dinamis. Pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk sebanyak 13.550 jiwa dengan seks rasio lebih banyak penduduk laki-laki dibanding penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Pemulutan Barat rata-rata 226,35 jiwa per kilometer persegi, yang berarti pada setiap kilometer persegi dihuni oleh sebanyak lebih kurang 226 orang penduduk. Kepadatan tertinggi berada di Desa Ula Kembahang II, yaitu sebanyak 391,36 jiwa per kilometer persegi, dan kepadatan terendah terjadi di Desa Kamal sebanyak 131,03 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya dapat kita lihat di layar
mengenai tabel jumlah kepadatan penduduk menurut desa di Kecamatan Pemulutan Barat pada tahun 2019. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam slide sebelumnya, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Desa Ulak Kembahang 2 dan kepadatan terendah terdapat di Desa Kamal. Selanjutnya, tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan seks rasio di Kecamatan Pemulutan Barat pada tahun 2019. Jadi dapat kita lihat di tabel, jumlah perbandingan seks rasio paling besar terjadi di Desa Ulak Kembahang 2 yaitu sebanyak 104,9, dan yang paling kecil perbandingan seks rasionya itu terjadi di Desa Talang Pangeran Ilir yaitu sebanyak 94,9, dengan total perbandingan seks rasio di Kecamatan Pemulutan Barat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 101,3. Selanjutnya itu mengenai angkatan kerja di Kecamatan Pemulutan Barat. Jumlah pencari kerja selama tahun 2006 yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 27.238 orang, terdiri dari 53,70% laki-laki dan 30% sisanya merupakan perempuan. Pencari kerja terbanyak terjadi pada bulan Oktober 2006 yaitu sebanyak 334 orang. Penduduk di Kecamatan Pemulutan Barat sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, yaitu kurang lebih sebanyak 3.646 orang, sedangkan sisanya merupakan pegawai negeri, BUMN, pensiunan, jasa, wira swasta, dagang, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai tabel jumlah penduduk menurut mata pencaharian yang dirinci menurut desa atau kelurahan di Kecamatan Pemulutan Barat pada tahun 2016. Sebagaimana yang dapat kita lihat di layar, jumlah pegawai negeri yang berada di Kecamatan Pemulutan Barat yaitu sebanyak 192, BUMN 0, pensiunan sebanyak 1 orang, dan jasa sebanyak 686. Selanjutnya, wira swasta sebanyak 611 orang, petani sebanyak 3.646 orang, pedagang 248 orang, dan pekerjaan lainnya yaitu sebanyak 1.268 orang. Kemudian mengenai permasalahan kesehatan pada masyarakat di Kecamatan Pemulutan Barat. Menurut sebuah penelitian dengan judul Hubungan Sanitasi Lingkungan dan Perilaku Kesehatan Ibu dengan Kejadian Diare pada Balita di Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir tahun 2012, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara penyediaan air bersih, kualitas pembuangan tinja atau jamban, pembuangan sampah, dan perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita. Hasil akhir penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mariana, Iko Januar Sitorus, dan Suci Destriatania tersebut menyimpulkan bahwa diare pada anak-anak masih menjadi masalah kesehatan yang cukup serius di Kecamatan Pemulutan Barat pada tahun 2013. Sampai saat ini pun, besar kemungkinan diare masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut, mengingat isu lingkungan yang setiap tahun semakin mengkhawatirkan. Akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat di Kecamatan Pemulutan Barat. Secara garis besar, terdapat dua faktor penting terkait dengan penyebaran penyakit diare, yaitu faktor lingkungan dan faktor perilaku. Hal ini sesuai dengan teori kesehatan oleh H.L. Bloom, di mana status kesehatan dipengaruhi oleh perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Perilaku memiliki ukuran yang paling besar karena perilaku dapat diintervensi, disusul oleh lingkungan dan pelayanan kesehatan, dan terakhir adalah keturunan yang tidak dapat diintervensi. Dalam hal ini, faktor perilaku yang mempengaruhi kejadian diare adalah memakai alat dapur yang terkontaminasi air, tercemar, perilaku buang air besar sembarangan, pembuangan limbah rumah tangga di sumber air. Sedangkan faktor lingkungan yaitu sumber air masyarakat di Kecamatan Pemulutan Barat terdiri dari air isi ulang, sumur, dan sungai, danau, atau waduk. Sedangkan ketersediaan jamban terdiri dari 11 jamban umum. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang masyarakat terkena penyakit seperti diare karena sumber air yang tercemar akibat perilaku yang tidak sehat. Rencana program atau kegiatan. Nama program yaitu Upaya Pemberantasan Diare pada Balita
dengan peningkatan sanitasi air bersih di Kecamatan Pemulutan Barat. Tujuan program yang pertama, menyadarkan serta meningkatkan pengetahuan masyarakat Kecamatan Pemulutan Barat, terutama ibu-ibu yang memiliki anak balita mengenai diare. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu yang memiliki anak balita mengenai pentingnya menggunakan disinfektan untuk keperluan air bersih mereka. Yang ketiga, mengingat kebanyakan dari masyarakat Kecamatan Pemulutan Barat menggunakan air sungai untuk keperluan sanitasi dan air bersih. Dan yang keempat, memberikan kesadaran kepada masyarakat Kecamatan Pemulutan Barat mengenai pentingnya sanitasi air bersih melalui perantara ibu-ibu tersebut. Selanjutnya, sasaran kegiatan terbagi menjadi dua, yaitu sasaran umum, yaitu seluruh masyarakat Kecamatan Pemulutan Barat, dan sasaran khusus, yaitu ibu-ibu yang memiliki anak balita dan terdaftar di Posyandu pada masing-masing desa yang ada di Kecamatan Pemulutan Barat. Adapun desa yang menjadi wilayah administratif Posyandu di Kecamatan Pemulutan Barat terdiri dari 11 desa. Metode pelaksanaan. Metode menggunakan sosialisasi dengan menggunakan bukti fisik berupa perbesaran patogen yang ada di dalam air melalui bantuan mikroskop. Fungsinya yaitu untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa air yang mereka gunakan selama ini tidaklah sebersih yang mereka lihat secara kasat mata. Adapun alur pelaksanaan program yaitu yang pertama, menjalin relasi dengan Dinas Kesehatan yang ada di Kecamatan Pemulutan Barat untuk mempermudah proses perizinan serta membantu penyuntikan dana. Selanjutnya, menjalin relasi dengan Dinas Sosial yang ada di Kecamatan Pemulutan Barat untuk penyediaan disinfektan air gratis. Yang selanjutnya, pembentukan tim dan kader penyuluhan tiap-tiap desa. Selanjutnya, pendataan balita yang ada di Posyandu di tiap-tiap desa. Selanjutnya, menetapkan waktu pelaksanaan tiap-tiap desa. Selanjutnya, pelaksanaan program dilaksanakan 1 kali untuk masing-masing posyandu. Lalu dilakukan monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir penerbitan hasil dari program yang dilakukan berupa laporan. Selanjutnya, alokasi waktu, yaitu 2 bulan terhitung sejak proses upaya menjalin relasi sampai penerbitan laporan kegiatan. Alokasi dana. Pertama, pembuatan proposal pengajuan dana kegiatan ke Dinas Kesehatan. Estimasi dana 350.000. Yang kedua, pembuatan proposal pengajuan dana penyediaan disinfektan air ke Dinas Sosial. Estimasi dana 350.000. Yang ketiga, spanduk kegiatan. Estimasi dana 150.000. Yang keempat, print poster. Estimasi dana 350.000. Yang kelima, sewa mikroskop. Estimasi dana 1.650.000. Yang keenam, sewa proyektor dan layar proyektor. Estimasi dana 1.100.000. Yang ketujuh, sewa speaker. Estimasi dana 650.000. Yang kedelapan, snack. Estimasi dana 3.300.000. Yang kesembilan, upah kader. Estimasi dana 2.200.000. Yang kesepuluh, upah penyuluh. Estimasi dana 4.400.000. Yang ke-11, transportasi penyuluh dan tim. Estimasi dana 3.300.000. Dan yang terakhir, pembuatan proposal kegiatan. Estimasi dana 350.000. Total alokasi dana 18.150.000. Yang ketujuh, alokasi sumber daya manusia atau SDM. Pentingnya dukungan dari SDM, kesehatan dan ibu yang berpendidikan. SDM kesehatan yang menangani atau turun tangan dalam pencegahan dan penanggulangan diare terhadap balita memiliki kriteria setidaknya berpengetahuan khusus mengenai diare serta pernah mengikuti pelatihan dan tata laksana kerja lapangan upaya pemberantasan diare dari masyarakat. Kriteria ibu berpendidikan dapat dilihat dari perilaku ibu terhadap anak dan keluarganya, mulai dari perilaku memberi makan, makanan apa saja yang diberikan dan bagaimana cara pengolahannya, memandikan, cara memandikan dan air yang digunakan, dan perhatian terhadap kebersihan keluarganya, baik di rumah maupun lingkungannya. Yang kedelapan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang pertama, mikroskop. Banyaknya 1 unit, total penggunaan 11 kali. Yang kedua, disinfektan, banyaknya 700 buah. Yang ketiga, spanduk, banyaknya 1 buah, total penggunaan 11 kali. Yang keempat, poster, banyaknya 700 lembar. Yang kelima, proyektor infocus 1 unit, penggunaannya 11 kali. Layar infocus 1 unit, penggunaan 11 kali. Speaker 1 unit, penggunaan 11 kali. Mikrofon 3 unit, penggunaan 11 kali. Alat transportasi menuju lokasi penyuluhan 1 unit, total penggunaan 11 kali. Posyandu setiap desa 1 gedung atau ruangan, total penggunaan 11 kali. Rencana usulan kegiatan terdiri dari 5 bagian utama, yaitu menjalin relasi, menyusun program,
pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, pembuatan laporan. Untuk kegiatannya dapat dilihat pada tabel yang telah disajikan. Kesimpulannya, fokus masalah kesehatan di Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir adalah penyakit diare terutama pada balita. Penyebab penyakit diare ini berhubungan dengan sanitasi dan kualitas air, di mana wilayah Kecamatan Pemulutan Barat adalah wilayah lahan basah yang harus benar-benar memperhatikan sanitasi dan kualitas air yang ada. Rencana program untuk mengatasi permasalahan diare pada wilayah Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir adalah dengan menerapkan program upaya pemberantasan diare pada balita dengan meningkatkan sanitasi air bersih di Kecamatan Pemulutan Barat yang dilaksanakan selama 2 bulan. Program ini bertujuan untuk menyadarkan serta meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama ibu yang memiliki anak balita mengenai diare dan pentingnya menggunakan disinfektan untuk keperluan air bersih. Berikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan proposal ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.